Selama masa pandemi COVID-19, banyak orang dan korporasi terpanggil untuk membantu dunia. Banyak institusi dan sosok dermawan yang hadir membantu kesulitan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kisah inspiratif dari seorang anak muda di Bandung, Jawa Barat bernama Doni Salmanan. Kenapa lu donasinya ke Reza Arab, kenapa bukan ke Nikita Mirzani? Karena streamer di Indonesia tuh baru kali ini katanya nggak ada yang Kamu pernah jadi kuli? Pernah, kuli bangunan. Badan yang ngaduk. Oh, ngaduk semen. Yang bawain bata, yang kayak gitu-gitu. Bang, bantuan PPKM. Ia turun ke jalan, membagi-bagikan uang kepada warga, sopir angkot, dan tukang ojek, dan lainnya yang terdampak PPKM. Doni Salmanan, yang adalah seorang YouTuber ini, bahkan pernah mendonasikan 1 miliar rupiah pada suatu live streaming yang dibuat oleh Reza Arab. Satu yang terbaru adalah keluarga almarhum Akiditio. Tak tanggung-tanggung, keluarga kaya asal Aceh ini menyumbang 2 triliun rupiah untuk membantu penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Akiditio sudah meninggal sejak tahun 2009, tetapi keluarganya bersepakat untuk tetap menyalurkan bantuan 2 triliun tersebut sebagai amanah dari almarhum. Perusahaan Sinarmas bergerak dengan cara berbeda. Sinarmas mengkoordinasikan donasi lintas perusahaan yang berada di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Gerakan bernama Pengusaha Peduli NKRI ini oleh Managing Director Sinarmas, Gandhi Sulistianto, menyatakan berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 600 miliar rupiah. Bantuan oksigen cair dari Gerakan Pengusaha Peduli NKRI ini dikirim ke Sumatera Selatan dan Jawa Barat dalam bentuk bantuan peralatan uji cepat atau rapid test, alat perlindungan diri atau APD, alat bantu pernapasan atau ventilator, masker bagi tenaga kesehatan, dan bahan pangan berupa beras bagi warga masyarakat yang terdampak. Ada lebih dari 1.200 ton oksigen dan 35.000 ton beras, serta ribuan oksigen, konsentrator, dan juga obat-obatan didistribusikan. Gerakan donasi seperti ini rupanya sudah berlangsung sejak awal pandemi. Di tahun 2020, pengusaha Irwan Hidayat melalui perusahaannya, yaitu Sido Muncul, menyumbang 15 miliar rupiah. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada masyarakat yang terdampak dan juga rumah sakit dalam bentuk uang tunai, paket sembako, alat pelindung diri atau APD, hand sanitizer, masker, sarung tangan, disinfektan, dan lain sebagainya. Bulan Maret 2020, pimpinan grup Bakri, Anindya Bakri, menyerahkan bantuan senilai 20 miliar rupiah kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk membantu pemerintah mengatasi wabah corona. Lalu, Dato Sri Tahir melalui Mayapada Group dan Tahir Foundation memberikan bantuan 52 miliar rupiah untuk penanganan penyebaran virus corona. Bantuan disalurkan melalui Masjid Istiqlal sekitar 22 miliar rupiah, melalui pemerintah Provinsi Jawa Barat 10 miliar, Provinsi Jawa Tengah sekitar 10 miliar, dan Provinsi Jawa Timur 10 miliar rupiah.
Lalu ada kakak dari Erick Thohir, yaitu Garibaldi Thohir. Ia menyumbang 20 miliar rupiah kepada BNPB untuk penanggulangan corona. Sebagai bos Adaro Energi, Garibaldi Thohir mendonasikan 20 miliar rupiah untuk dimanfaatkan bagi para tenaga medis dan juga untuk anggota TNI yang menjadi garda terdepan penanganan pasien COVID-19. Grup Astra juga ikut ambil bagian dengan menyumbang 63 miliar rupiah. Presiden Direktur Astra Internasional Priyono Sugiarto menyerahkan bantuan 63 miliar rupiah ini untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 seperti pembelian alat uji tes, alat pelindung diri atau APD, hand sanitizer, dan juga desinfektan, atau bahkan juga 100 unit mobil Daihatsu Grand Max pickup serta 10 unit truk yang disumbangkan Astra Group kepada Palang Merah Indonesia untuk digunakan sebagai kendaraan penyemprotan desinfektan. Lalu, Unilever Indonesia menyalurkan bantuan hingga senilai 83 miliar rupiah juga untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Bantuan dari Unilever ini disalurkan di beberapa tempat, termasuk di kota Surabaya, dalam bentuk bantuan hand sanitizer, masker, alat tes PCR, dan wastafel portable. Tentu tak ketinggalan, 3 raksasa teknologi Indonesia yaitu Tokopedia, OVO, dan Grab juga menyumbang 3 miliar rupiah untuk membantu penyediaan alat perlindungan diri bagi para tenaga medis. BNPB sempat mengumumkan pada bulan April 2020, pemerintah telah menerima sumbangan dari masyarakat dengan total nilai sementara mencapai 193 miliar rupiah. 2 tahun sudah, gerakan saling membantu dari banyak pihak dan perorangan terus berlangsung. Ini memberikan harapan bahwa kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini dapat diatasi secara bersama-sama.